Setiap game pasti punya eranya masing-masing. Biasanya game-game lama itu akan tergantikan oleh game baru setiap dekadenya. Tapi kenyataannya ada loh sedikit game yang mampu bertahan menghadapi tren dan inovasi baru di industrinya. Setiap tahun pasti banyak game baru bermunculan yang merombak pasar industri. Game-game baru ini biasanya menghadirkan inovasi yang lebih fresh, pengalaman bermain yang lebih seru, dan suasana yang lebih menarik. Tapi uniknya ada game-game jadul atau game-game lama yang umurnya udah lebih dari 1 dekade tapi tetap populer sampai sekarang. Kira-kira apa aja sih game-game tersebut dan bagaimana game ini bisa bertahan lebih dari 1 dekade bahkan saat banyak game baru terus bermunculan setiap tahunnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang game zaman dulu yang masih rame dan masih punya komunitas besar sampai sekarang, Minecraft. Kita mulai dari game sandbox legendaris yang udah ngerubah cara orang melihat dunia gaming, yaitu Minecraft. Game ini awalnya dikembangkan oleh Marcus Notch Persson pada tahun 2009 sebelum akhirnya dirilis dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mojang. Kenapa Minecraft bisa populer? Ya, faktor utamanya ya karena konsepnya yang berbeda banget. Game ini ngasih kebebasan buat pemain untuk ngelakuin apa aja, bikin rumah megah, bertahan hidup dari serangan monster, atau sekedar menjelajah dunia yang luas yang semuanya terbuat dari blok-blok. Tapi sebenarnya yang bikin Minecraft bisa bertahan lebih dari 1 dekade bukan cuman gameplaynya, tapi karena komunitasnya yang luar biasa besar dan luar biasa gila. Dan Mojang sebagai developernya juga terus ngeluarin update-update baru. Faktor utama kenapa game ini rame dan masih bisa bertahan puluhan tahun dan entah sampai kapan game ini bakal bertahan ya karena itu tadi, komunitas game ini. Modifikasi-modifikasi atau mod yang dibuat oleh komunitasnya seperti shader, resource pack, dan lain-lain adalah faktor utama kenapa game ini masih populer. Apalagi ditambah dengan fitur multiplayer yang bisa bikin pemain itu main bareng. Ya ini jadi tambah seru gitu. Minecraft juga udah terjual atau terkopi lebih dari 238 juta kopi yang menjadikan salah satu game terlaris sepanjang sejarah. Dengan semua keunikan dan komunitasnya yang luar biasa, ya gak heran kalau Minecraft masih populer banget dan terus jadi pilihan pemain di seluruh dunia sampai sekarang. Dan entah sampai kapan ya game ini akan terus bertahan, karena memang game ini gak kelihatan tanda-tanda kematiannya. Clash of Clans. Selanjutnya adalah Clash of Clans, game strategi mobile yang pertama kali dirilis di tahun 2012 sama Supercell. Game ini langsung mencuri perhatian karena ngasih pengalaman yang beda banget di dunia game mobile. Di sini kita nggak cuma ngebangun desa aja, tapi juga kita harus nyusun strategi buat menyerang desa orang lain sambil pertahanin desa sendiri dari serangan lawan. Yang bikin Clash of Clans tetap hidup dan rame sampai sekarang itu salah satunya adalah update besar-besaran yang rutin keluar. Supercell juga sering banget bikin event-event seru, mulai dari Clan War, update tahunan yang menambahkan banyak hal baru yang bikin orang tuh betah mainin game ini sampai sekarang. Bahkan ada Clan Games setiap bulannya yang selalu ngasih tantangan baru buat para pemain. Clash of Clans bukan cuma bukti bahwa game mobile itu bisa seru, tapi juga bisa bertahan lama di tengah banyaknya game-game baru. Yang gak heran kalau sampai sekarang game ini masih punya jutaan pemain aktif yang setia main dan bikin komunitasnya terus berkembang. Counter-Strike. Selanjutnya adalah game FPS kompetitif yaitu Counter-Strike. Game ini pertama kali muncul di tahun 1999 sebagai mod dari Half-Life. Dan siapa sangka, mod yang awalnya cuman buat tambahan game lain malah jadi cikal bakal dari salah satu game FPS paling ikonik sepanjang masa. Dari versi 1.6 yang klasik banget lah ya, terus dilanjut ke Counter-Strike Source sampai akhirnya ke Counter-Strike Global Offensive alias CSGO. Game ini selalu jadi pilihan utama buat para penggemar game FPS. Bukan cuman karena gameplaynya yang sederhana, tapi susah juga buat dikuasain. Dan juga karena sensasi kompetitifnya yang nggak ada tandingannya menurutku. Dan faktor yang bikin Counter-Strike bisa tetap eksis sampai sekarang adalah komunitasnya cuy. Dari turnamen e-sport kelas dunia, ESL, dan Major yang hadiahnya bisa mencapai jutaan dolar. Dan server-server kecil buat main bareng. Sampai skin-skin yang emang eksklusif dan mahal-mahal. Semuanya bikin game ini nggak pernah sepi pemain. Bahkan setelah lebih dari 2 dekade, Counter-Strike masih jadi raja di genre FPS. Padahal seperti yang kita tahu, banyak pesaing dari game ini yang berinovasi lebih bagus, kayak Valorant, ini dan itulah dan lain-lain. Tetapi game ini tetap gak bisa ditandingi kepopulerannya.
dan entah sampai kapan game ini akan tetap populer. Selanjutnya adalah The Sims, game simulator kehidupan yang pertama kali dirilis pada tahun 2000 oleh Maxis. Game ini langsung mencuri perhatian karena memberikan pemain kebebasan buat membuat karakter, membangun rumah, dan mengatur kehidupan sehari-hari. Dari cari pekerjaan hingga memelihara hewan peliharaan, The Sims memberikan pengalaman yang unik dan tanpa batas. Seri The Sims juga terus berkembang. Apalagi sekarang ada The Sims 4 sebagai versi terbaru yang masih rutin dapat update dari DLC, menambah berbagai fitur baru seperti alat bangunan rumah yang lebih canggih dan tema-tema ekspanis yang baru dan fresh. Ini menunjukkan bahwa game sederhana pun bisa bertahan lama kalau terus berinovasi. Dan apa yang bikin The Sims bisa bertahan adalah salah satunya karena daya tarik universalnya. Game ini bisa dinikmati oleh semua kalangan kayak Minecraft, dari yang muda sampai yang tua, karena semua orang bisa terhubung dengan kehidupan sehari-hari yang disimulasikan. Ditambah lagi komunitasnya yang aktif. Ada juga modder dan content creator yang terus memperbarui game ini, membuat The Sims lebih baru dan lebih fresh buat dimainin. Dengan fleksibilitas gameplay yang memungkinkan setiap pemain buat merancang dunia mereka sendiri tanpa batasan, The Sims tetap jadi pilihan utama untuk bersantai sambil mengekspresikan kreativitas kita. Jadi nggak heran kalau game ini tetap populer setelah lebih dari 2 dekade. Grand Theft Auto 5. Next ada Grand Theft Auto 5. Dirilis pada tahun 2013. GTA 5 langsung jadi salah satu game open world paling bagus dan paling ambisius. Mode ceritanya yang epic. Dan sekarang ada GTA Online yang menawarkan pengalaman gak terbatas dengan misi-misi yang sangat seru, event besar, dan kendaraan unik yang terus ditambahin lewat update rutin dari Rockstar Games. Dan apa yang bikin game ini tetap hidup dan populer adalah karena fitur roleplay-nya yang terus berkembang pesat, di mana pemain itu bisa jadi karakter dengan peran tertentu seperti polisi atau mafia di server khusus. Ini bikin game ini gak cuman seru, tapi juga ngasih pemain kesempatan untuk berinteraksi lebih bebas. Selain itu, komunitas modifikasi atau modder yang bikin nambah berbagai mod keren juga jadi alasan utama kenapa GTA 5 itu tetap populer. Mereka terus bikin mod-mod baru yang memperbarui dunia game ini dengan konten-konten kreatif. Dari mobil, senjata, sampai fitur gameplay yang unik. Dengan semua update dan komunitas yang loyal, GTA 5 tetap jadi salah satu game paling populer sampai sekarang. Jadi bisa kita lihat lah ya, ada banyak banget game zaman dulu yang masih tetap eksis sampai sekarang, bahkan setelah lebih dari 1 dekade. Semua game-game ini ya punya kesamaan, yaitu mereka nggak cuma ngandelin gameplay yang solid, tapi juga game-game ini punya komunitas yang sangat aktif dan kreatif. Komunitas yang terus berinovasi dengan mod, konten, dan update, plus dukungan dari para konten kreator yang nggak pernah berhenti memberikan hal baru. Jadi faktor utama kenapa game-game ini masih bisa populer dan bertahan lama, contohnya kayak Minecraft yang punya komunitas modder yang luar biasa kreatif, atau GTA 5 dengan komunitas roleplaynya yang bikin game ini nggak pernah ngebosenin. Begitu juga dengan Counter-Strike yang tetap jadi rajanya game FPS berkat turnamen e-sport dan server-server yang terus hidup, dan The Sims yang terus berkembang dengan update DLC yang sangat-sangat fresh. Nah, sekarang gue mau tanya nih sama kalian, menurut kalian ada nggak sih game lain yang nggak kalah populernya dan udah lama dirilis tapi masih populer nih sampai sekarang dan punya komunitas yang gede juga sampai sekarang? Kira-kira ada nggak game selain yang gue sebutin di video ini? Kalau ada, coba tulisin di kolom komentar. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, pastiin buat subscribe, share, sama like buat the next content yang akan kita bahas. Oke, thank you for watching and see you in the next video.